Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Duyanto dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah konstitusi. Secara umum, konstitusi lahir dari kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Sejak masa Yunani kuno, Aristoteles sudah dikenal istilah politeia, yang artinya aturan dasar mengenai organisasi negara. Abad modern, gagasan konstitusi berkembang pesat setelah adanya gerakan pencerahan di Eropa. Contoh penting, Magna Carta 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan raja. Konstitusi Amerika Serikat 1787, konstitusi tertulis pertama di dunia yang masih berlaku hingga kini. Revolusi Prancis 1789 melahirkan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen yang menegaskan hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, konstitusi pertama adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Setelah itu pernah berlaku Konstitusi RES 1949 dan UUD S 1950. Tahun 1959 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke UUD 1945. Setelah Reformasi 1998, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen dari 1999 sampai 2002 untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi. Yang kedua, pengertian konstitusi. Secara etimologis, konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio yang berarti membentuk, menyusun. Secara umum, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Menurut ahli, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah negara. Sri Soemantri, konstitusi adalah naskah yang membuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Di Indonesia, konstitusi berarti UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan. Yang ketiga, kedudukan konstitusi merupakan hukum tertinggi, menjadi sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedudukannya mengikat seluruh lembaga negara, pemerintah dan warga negara. 4. Fungsi konstitusi. Fungsi politik menentukan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara. Yang kedua, fungsi hukum menjadi dasar hukum tertinggi, acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, fungsi demokrasi menjamin hak-hak dasar warga negara serta partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang keempat, fungsi pembatas kekuasaan, mengatasi kekuasaan yang penguasa agar tidak sewenang-wenang. Yang kelima, tujuan konstitusi menjamin hak-hak asasi warga negara, menentukan batas-batas kekuasaan lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan, menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan negara, mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, menjaga keberlangsungan negara agar stabil dan tidak mudah goyah.